Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Rudi Hermawan MKom selaku dosen interaksi manusia dan komputer, dan teman-teman kelas S6O yang kami sayangi. Izinkanlah kami dari kelompok 4 untuk menjelaskan presentasi tentang karakteristik user interface. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fatma Safira, MPM 201943502039. Perkenalkan, nama saya Miral Faradila dengan NPM 201943502054. Perkenalkan, nama saya Danu Prakoso dengan NPM 201943501980. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Iqbal dengan NPM 201943502028. Baik, saya akan menerangkan tentang user interface. User interface sendiri adalah tampilan dari sebuah aplikasi website atau perangkat komputer di mana user interface atau UI ini menjadi jembatan antara sistem dengan user. Bisa dibilang adalah suatu kesan pertama atau pandangan pertama dari user terhadap aplikasi. Saya akan menjelaskan 7 jenis karakteristik yang wajib diketahui saat membangun user interface. Clear atau jelas. Clarity atau kejelasan adalah elemen terpenting dalam membangun desain interface yang usernya friendly, karena setiap elemen button dan navigasi harus jelas arah dan fungsinya. Gambar pada icon harus mempresentasikan fungsinya, di mana label bersifat paten atau muncul ketika user menyorot ikonnya secara singkat dan tidak bertele-tele. Jadi, pada user interface ini harus benar-benar jelas. Selanjutnya ada concise atau ringkas. Kejelasan dalam user interface merupakan komponen utama, namun harus berhati-hati juga untuk tidak menggunakan penjelasan secara berlebihan atau too much information. Membuat keterangan sejelas dan sesingkat mungkin, seperti hanya menjelaskan hanya dalam 3-4 kalimat. Selanjutnya ada familiar atau mudah dipahami. Desain yang tampak familiar akan membuat user mampu mengoperasikannya secara intuitif, yang dimana artinya user bisa mengoperasikan aplikasi secara natural tanpa perlu banyak berpikir, sehingga user yang usianya sudah lebih lanjut dapat mengoperasikannya. Tidak hanya familiar, user interface juga harus bersifat responsif, di mana pertama, responsif ini dibagi menjadi 3. Pertama, responsif artinya konten bisa tersaji cepat, dengan kata lain loading aplikasinya secara cepat. Yang kedua, responsif artinya memberikan feedback kepada user, misalnya notifikasi ketika suatu proses berhasil. Dan yang ketiga, responsif artinya desain UI bisa menyesuaikan di berbagai perangkat, di mana jika user membuka aplikasi di suatu perangkat dengan ukuran layar tertentu, desainnya tetap nyaman dan tidak membuat bingung para user. Selanjutnya ada konsisten, di mana interface yang konsisten memungkinkan pengguna untuk mengembangkan pola penggunaan mereka dengan mempelajari seperti apa bentuk tombol, tab, icon, dan elemen interface lainnya, dan akan mengenalinya serta menyadari apa yang mereka lakukan dalam halaman website tersebut, sehingga tidak membuat bingung para user. Yang paling penting dari user interface adalah atraktif atau menarik. Menarik dalam arti bahwa membuat user interface itu menyenangkan di mata user, di mana user dapat membantu user interface sederhana, mudah digunakan, efisien, dan responsif, dibuat semenarik mungkin, serta memastikan fitur berfungsi dengan baik, sehingga usernya itu secara tidak langsung mendapatkan eye-catching dari dalam hal ini. Efisien ini berarti mencari tahu apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh pengguna dan kemudian membiarkan mereka melakukan hal itu tanpa hal-hal yang rumit. Dalam desain,
kita harus membuat user interface seefisien mungkin dengan cukup menambahkan elemen yang benar-benar hanya diperlukan oleh user, serta menghindari dengan menggunakan fitur atau desain yang tidak jelas kegunaannya, bahkan mungkin bisa jadi menambahkan hal-hal yang membuat website tersebut terasa seperti penuh. Untuk slide selanjutnya, ada identifikasi yang kita lakukan terhadap 2 game, baik dan buruk dari 7 karakteristik user interface yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, assalamualaikum. Saya akan menjelaskan tentang game ya. Sama untuk game Free Fire ya, dari segi clear atau jelasnya. Untuk dari segi clear atau jelasnya di sini, Free Fire sendiri sudah memiliki ya bisa dibilang grafik yang cukup ya, cukup untuk smartphone yang medium low seperti itu. Mungkin kalau dibilang cukup sendiri ya, game ini gimana ya, sering diolok-olok sih dengan game dengan grafik 8 bit ya, bisa dibilang cukup lah. Ya, selanjutnya untuk dari segi ringkas atau hampir mungkin. Kalau dibilang dari segi ringkas ini, Fire bisa dibilang sangat ringkas ya. Baik dari segi gameplay yang hanya membutuhkan player dalam satu matchnya, dari segi waktu untuk bermainnya lebih cepat ya untuk menyelesaikan gamenya. Yang kedua mungkin dari segi map ya. Free Fire sendiri cuma hanya memiliki 3 map. Yang ini Kalahari, Bermuda, dan Purgatory mungkin ya. Kalau dibilang ringkas sih ya cukup ringkas. Ya, yang ketiga dari segi familiarnya, yang tidak bisa dipungkiri sih bahwa Free Fire merupakan gacuan terbaik dari yang dipunyai Garena ya. Sejak terakhir pada 2017, Free Fire sendiri menjadi game penyumbang pendapatan terbesar bagi si Limited. Jumlah player aktifnya pun mencapai angka cukup fantastis. Berdasarkan rilis laporan keuangan diterbitkan untuk kuartal pertama di tahun ini, menyebutkan bahwa jumlah pemain aktif Free Fire sendiri sudah menembus angka 80 juta user per hari. Yang keempat, dari segi responsifnya. Dari segi ini mungkin jadi alasan ya kenapa banyak dimainkan. Ya, Free Fire ini menyediakan fitur seperti auto aim, di mana untuk mengarahkan kursornya tersendiri lebih mudah untuk dikuasai lah gitu, dikendalikan mungkin. Yang kelima mungkin ya, dari segi konsistennya. Free Fire dari segi ini bisa dibilang sangat konsisten ya, baik dalam pembuatan event-eventnya, perbaikan bug-nya, dari segi update-nya, bisa dibilang sangat konsisten. Itulah mungkin satu alasan juga kenapa game ini sangat digandrungi oleh anak-anak kecil mungkin bisa dibilang. Next itu ada dari segi atraktif atau menariknya. Dengan genre game ya seperti ini ya, Battle Royale mungkin sudah mempunyai daya tarik tersendiri ya dibanding game-game pesaingnya, baik dari segi gameplay, map, maupun fitur-fitur lainnya ataupun interface lainnya, event lainnya. Mungkin satu alasannya juga ya karena size dari game ini ya sangat mendukung untuk dimainkan di smartphone yang bisa dibilang low end seperti itu. Dan
Dan yang ketujuh dari segi efisiennya yang terakhir ini ya. Mungkin menurut saya ya, overall game ini sih sudah baik lah dari segi interface, desain grafiknya, dari segi size-nya, dari segi keamanannya, itu sudah cukup baik lah untuk bersaing dengan game-game lainnya. Mungkin hanya sedikit saran sih ini. Ya, untuk ditingkatkan lagi dari segi grafiknya. Ya, agar tidak di olok-olok seperti game game dengan grafik 8 bit seperti itu mungkin ya. Ya itu mungkin cukup untuk dari game Free Fire itu sendiri. Ya, selanjutnya dari game Player Unknown Battleground atau bisa dibilang PUBG Mobile. Yang pertama dari segi clearnya sendiri ya. Untuk dari segi ini ya sudah tidak dapat dipungkiri sih, PUBG memiliki grafik yang jauh lebih apa ya? Lebih bagus, bisa dibilang lebih di atas dari pesaing-pesaingnya. Seperti game yang sudah saya sebutkan tadi, yang contohnya Free Fire. PUBG sendiri, grafiknya sudah bisa dibilang bagus sih. Cukup bagus, bukan cukup lagi. Sangat bagus mungkin. Ya, selanjutnya dari segi ringkas. Konsis. Ya, tidak seperti pesaingnya sih yang sudah dijelaskan tadi. Soal ringkas mungkin kurang ringkas ya. Tapi itu mungkin menjadi daya tarik tersendiri sih. Seperti membutuhkan 100 player dalam satu matchnya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan match dalam gamenya, ya kan? Terus dari segi map mungkin map di sini PUBG Mobile sendiri mempunyai lebih banyak map ya ketimbang lainnya. PUBG mempunyai 5 map, PUBG Mobile mempunyai 5 map itu, yaitu Erangel, Miramar, Sunhook, Vikendi, dan Karakin. Nah, selanjutnya dari segi familiar, ya bisa dibilang PUBG Mobile sendiri, ya kalau dari soal familiar mungkin bisa dibilang kalah saing lah dengan Free Fire. Karena dari jumlah unduhan sendiri juga jauh di bawahnya. Ya, mungkin salah satu alasannya game ini memerlukan device yang mau sanggup sih atau mumpuni untuk dimainkan ya. Ketimbang bersaingnya yang saya bilang tadi. Itulah mungkin kenapa alasannya kurang familiar sendiri dari PUBG ini. Kalau dibilang kurang familiar sih ya kurang-kurang juga sih. Game ini juga banyak. Unduhannya juga banyak yang memainkan. Yang keempat dari segi responsif. Untuk segi ini ya, PUBG Mobile sendiri memiliki server yang cukup cepat untuk diaksesnya. Dari pelaporan bug-bugnya juga sangat efisien. Itulah mengapa ya, bisa dibilang sih developernya sangat mendengarkan lah apa keluh kesahnya itu dari pengguna game itu sendiri gitu. Ya itu mungkin dari segi responsifnya. Ya, selanjutnya yang kelima dari segi atraktif atau menariknya. Ya, sudah jelas lah game ini mempunyai daya tarik tersendiri ya bagi pemain-pemain. Entah itu yang sangat memperhatikan grafiknya. Jelas game ini sudah memiliki grafik yang cukup HD ya dibandingkan pesaing-pesaingnya. Dari segi map yang mungkin lebih banyak dari pesaing-pesaingnya dengan mapnya. Terus dari segi yang keenam, terus dari segi yang keenam itu dari segi konsisten
dari segi konsisten ini saya rasa sih dari awal rilisnya game ini, ya seperti saya bilang tadi, developer sangat memanjakan pemain-pemainnya ya. Laporan bug, event-eventnya sendiri, ya kan, dari turnamen resminya sendiri yang memiliki hadiah ya cukup besar dibandingkan pesaingnya ya, cukup besar daripada pesaingnya. Dan mungkin di sini sih dari segi konsisten yang saya kurang suka satu sih, dari segi update price-nya itu mungkin banyak juga yang mengeluhkan untuk price-nya yang terlalu besar dari setiap update-nya ya. Mungkin itu aja sih dari segi konsisten. Yang terakhir dari segi efisiennya, untuk PUBG Mobile sendiri sih saya bilang overall sudah sangat baik ya. Gameplay, dari device, dari grafik, dari interface sendiri. Ya, mungkin sangat efisien sih game ini. Fitur-fiturnya juga semakin berkembang. Ya kan? Saya sih cuma ada sarannya itu ya tambahin mapnya lagi mungkin ya. Karena sudah bosan kali ya para playernya dengan map ini. Ya itu aja sih. Ya, itu dari game PUBG Mobile. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Mungkin itu cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Melanjutkan dari penjelasan rekan saya, yaitu membahas identifikasi dua web sekolah baik dan buruk dari 7 karakteristik user interface. Berikut hasil identifikasi dari kelompok kami yang sudah kami diskusikan. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan ini. Yang kita bahas yaitu web sekolah Cakrabuana yang letaknya ada di Kota Depok. Berikut link website Cakrabuana. Yang pertama, dari segi jelas atau clear, yang elemen terpenting dalam membangun desain interface yang untuk user friendly. Dari segi tersebut terlihat sangat jelas pada web halaman sekolah Cakrabuana yang bisa dibilang singkat karena halaman depan dari website menggabungkan foto dari galeri, kata sambutan, dan blog untuk informasi. Yang kedua, dalam bentuk ringkas, yaitu kejelasan dalam user interface yang menjadi komponen utama. Terlihat cuplikan gambar dari website Cakrabuana. Pada halaman utama website Cakrabuana sudah membagi beberapa kolom untuk PG, TK, SD, SMP maupun SMK. Sehingga para user tidak perlu mencari atau kesusahan jika ingin melihat web sekolah mana yang akan dicari. Jadi dalam sekolah Cakrabuana ini terdapat berbagai unit-unit gitu. Dari unit PG sampai unit SMK. Dan ini sudah tergabung dalam satu website. Jadi lebih ringkas untuk diakses. Yang ketiga,
dalam segi familiar atau dapat diartikan mudah dipahami. Tuh. User yang bisa mengoperasikan aplikasi secara natural tanpa perlu banyak berpikir, yang sangat terlihat tuh, sehingga para user tidak kesusahan. Tuh, lebih mudah dipahami. Selanjutnya yang keempat, dari segi responsif, website ini tidak perlu waktu lama untuk membuka halaman dari halaman 1 ke halaman berikutnya gitu. Alhamdulillah sudah kami coba, ternyata website ini sangat cepat gitu. Selain itu juga memberi feedback dan desainnya tuh sangat nyaman bagi user gitu. Jadi bisa dibilang respon yang sangat cepat. Yang kelima, dari segi atraktif atau menarik yang dapat menyenangkan di mata user, website ini mohon maaf masih kurang menarik karena background yang berwarna putih hanya berwarna putih gitu. Itu tidak menarik, dan untuk update dalam berita kegiatan tidak terupdate. Yang keenam, dalam segi konsisten, yaitu pengembangan pola penggunaan website. Terlihat pada website Sekolah Cakrabuana ini masih kurang konsisten. Mengapa? Karena kami lihat gitu, dalam upload kegiatan yang terjadi pada yayasan atau Sekolah Cakrabuana ini, untuk update terakhir kegiatan yang ada di halaman utama itu pada tanggal 31 Desember 2020. Dan itu sudah terlalu lama gitu. Sudah cukup lama. Jadi kami bilang untuk update atau upload kegiatan itu masih kurang konsisten pada web Sekolah Cakrabuana ini. Yang ketujuh, dalam segi efisiensi atau efisien, tampilan yang benar-benar diperlukan bagi user. Pada web sekolah ini terdapat ikon PPDB online gitu, sehingga memudahkan user untuk mengisi form jika ingin mendaftar anak ke Sekolah Cakrabuana. Karena dalam masa pandemi ini itu kita dilarang untuk berjumpa, jadi ini sangat memudahkan user gitu dengan adanya PPDB online ini. Dan alhamdulillah sudah kami coba dan responnya juga sangat cepat gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kami akan mengidentifikasi web sekolah Anugerah Insani. Untuk dari segi kejelasan, Sekolah Islam Terpadu Anugerah Insani ini memiliki halaman web utama bisa dibilang sangat rinci dan singkat, sehingga sangat jelas di mana halaman utamanya ada beberapa galeri kegiatan pada yayasan dan banyak informasi prestasi yang didapat oleh siswa-siswa Sekolah Islam Terpadu Anugerah Insani ini, sehingga mempermudah atau membantu para ibu-ibu atau user yang ingin mendaftarkan anaknya pada sekolah tersebut tahu prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh sekolah untuk tersebut. Karakteristik pada keringkasan halaman web yayasan ini termasuk ringkas karena di bagian informasi akan sudah ada beberapa
blok atau kolom di mana sudah terpisahkan antara TK, SD, SMP, dan SMK, sehingga mempermudah para user kembali untuk memilih kategori mana yang ingin dipilih. Dan untuk halaman web ini sangat familiar dan mudah dimengerti dan gampang sekali untuk diakses untuk para user yang berusia kurang lebih dari 25 Pada tahun karakteristik ke atas. responsif untuk website halaman ini perlu beberapa detik untuk membuka halaman yang diinginkan, tetapi masih dibilang cukup cepat untuk responsifnya. Dan untuk dari segi atraktif atau menarik, halaman website ini cukup menarik karena tidak hanya background putih polos di bagian tengahnya, tetapi ada perpaduan warna di mana pada kolom-kolom seperti TK, SD, SMP, ataupun SMA tersebut itu ada warna-warna yang cukup colorful sehingga eye-catching untuk beberapa user yang ingin melihat web halaman tersebut. Dan tidak hanya itu, ada perpaduan warna merah di bagian garis pojok liner yang memberi kesan kuat dan penting seolah mengajak para user untuk mendaftarkan anak di sekolah tersebut. Selanjutnya ada karakteristik konsisten di mana halaman website pada sekolah ini terbilang sangat konsisten untuk update beberapa kegiatan ataupun informasi yang dibagikan pada halaman web ini. Tidak seperti halaman website sekolah sebelumnya yang cukup lama atau bahkan tidak pernah mengupdate untuk segi informasi mulai dari kegiatan sampai segi informasi lainnya. Dan untuk halaman web ini termasuk sangat efisien karena terdapat tab search pada daerah sebelah kanan atas dan kanan bawah sehingga memudahkan user untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pembacaan pada bagian slide berikutnya, yaitu alasannya adalah karena menurut psikologi, penggunaan lowercase atau huruf kecil itu melambangkan keramahan dan kerendahan. Sedangkan penggunaan tipe Arial pada tulisan bertujuan untuk mempermudah orang yang akan membaca tulisan tersebut karena akan terlihat lebih jelas. Dan warna Unindra adalah warna biru. Sedangkan warna biru melambangkan tradisi yang ada di Unindra, yaitu kesejukan, kedamaian, keteduhan, dan PMBS2. Pada menu halaman utama, PMB ada beberapa kolom di mana berisi 8 tahapan untuk melakukan pendaftaran dengan cara mudah. Dan apabila kolom tersebut diletakkan kursor, kolom tersebut akan merespon dan menerangkan tahapan tersebut. PMB ini sudah termasuk ringkas dan efisien. Pada pendaftaran terdapat 2 pilihan, di mana bisa menggunakan akun Google yang sering kalian pakai karena sudah terdapat informasi pribadi kalian, atau kalian bisa menggunakan email lain, di mana jika user ingin menggunakan email lain, maka akan keluar form pendaftaran dengan beberapa pertanyaan. Untuk form pendaftaran familiar dan memiliki responsif. Pada kolom fact, user akan mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan rinci, mulai dari tata cara, prosedur, dan cara pembayaran. Dan hampir semua akan dijelaskan pada halaman web ini. Sehingga user info PMBS 1 dan PMBS 2 dari kelompok kami adalah saran yang pertama, yaitu sebaiknya untuk PMBS 1 dan PMBS 2 itu dipisah. Ikon lambang Unindra sebaiknya dibuat lebih besar. Dan ada sedikit kritik dari kelompok kami, yaitu background sebaiknya jangan terlalu polos atau berwarna putih. Walaupun pada kolom tahapan pendaftaran untuk memenuhi tugas pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi Hermawan MKom selaku guru pembimbing pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dan juga kepada teman-teman yang sudah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam presentasi ini. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan